Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat datang dan selamat beribadah kembali dalam ibadah yang ada. Dan kita bersyukur memasuki di minggu yang kedua di bulan Januari. Kita ada karena anugerah daripada Tuhan. Bukan kekuatan kita Bapak Ibu terkasih, tapi hanya blessing from the Lord. Pagi ini, siang ini, sore hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Hingga hari ini kami ada, itu karena anugerah daripada Allah. Sebab Engkau Allah yang perkasa. Sebab Engkau gunung batu kami yang kekal. Engkau termulia Tuhan. Dan sepatutnya kami menyembah Engkau. Bapa, di hari ini kami datang untuk meninggikan Engkau. Kami mau menyembah dan mengagungkan Engkau ya Bapa. Engkau terlampau baik buat kami. Oleh sebab itu, kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Biar Roh Kudus saja yang ambil alih dalam sepanjang ibadah ini. Layakkan kami semua Tuhan. Biar kami layak masuk hadirat-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu jalannya ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga selesai ke dalam tangan-Mu. Biar seluruh malaikat di surga bersuka atas pujian kami. Terlebih Engkau ya Bapa. Kami menaikkan mazmur pujian bagi Engkau. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory, syukur. Haleluya. Mari kita mau katakan Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita mau katakan Dia sungguh indah. Bawa pujianmu yang terbaik bagi Dia. Oh, hanya Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia dan ampuniku. Amin Bapa. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Yang mulia. Oh, kuat tanganku, kau
katakan. Berikan pujianmu yang terbaik bagi Dia. Ya ajaib, ya mulia, ya ajaib. Yang pria katakan, Dia cinta daku. Dia cinta daku. Dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Kita sama-sama katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, kami sambut Engkau. Kami tinggikan Engkau, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Allah, buat segala kebaikan, buat segala anugerah yang masih Kau limpahkan bagi kami. Kami ada hingga hari ini karena anugerah daripada Engkau ya Bapa. Sudah sepatutnya dan selayaknya kami menaikkan, kami memuja Engkau Yesus. Oleh sebab itu kami angkat suara kami hanya bagi-Mu saja ya Allah. Terima kasih buat segala kebaikan, buat segala anugerah yang telah Kau beri bagi kami. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Kita mau katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Oh, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
Mari kita sembah Dia. Oh, glory Bapa. Haleluya. Engkau sungguh baik. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tiada Allah sepertimu. Tiada Bapa mampu melakukan segalanya. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Syukur bagimu, Kau Allah yang hidup. Haleluya. Ora basyara. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, mengatasi dunia ini Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar Yesus, mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Kami tidak takut ya Bapa, sebab Engkau bersama kami ya Bapa. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Angkat tangan tinggi-tinggi bagi Dia. Saya jemput bangkit berdiri Bapak terkasih. Kita mau katakan, tak pernah terlambat Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita angkat suara tinggi-tinggi bagi Dia. Kuasa-Mu terlebih besar. Hanya Yesus terlebih besar. Tak pernah terlambat, lambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Dia ada selalu bagi kita Bapak terkasih. Oh, besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari jemaat katakan, ku percaya. Oh, ku percaya. Aku percaya. Kau Allah yang bekerja atas kami, datangkan kebaikan hidupku.
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat, 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 tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, amin. Dia Allah yang sungguh dahsyat, amin. Biar segala umat memuji Dia, tiada yang dapat melakukan selain Dia, amin. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, lebih dahsyat lagi. Oh. Haleluya, na 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 na. Sekali lagi katakan, na 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 na. Mari umat Tuhan katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, takkan hatimu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, oh, oh. Yesus baik bagi kita, men. Yeah, yeah, yeah. Haleluya. Oh, 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 oh. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Mari kita katakan, haleluya. Oh. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, kasih setia. Musik memuji bagi Dia. Go, go, go. Dia sungguh baik bagi kita. Yeah, 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 yeah. Mari kita katakan, tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya
setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik bagi kita, amin. Berikan kemuliaan bagi dia, haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu terus kasih. Dia sungguh hal yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami masih ada hingga detik ini karena anugerah-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus mau mengandalkan Engkau. Kami terus mau meninggikan Engkau ya Bapa. Sebab Kau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami ya Yesus. Kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau saja Tuhan. Oleh karena hadirat-Mu Tuhan membuat kami tenang ya Bapa. Kami bersyukur Yesus. Hingga tahun 2021 Engkau masih mengasihi kami. Engkau masih menyertai kami. Engkau masih menyertai keluarga kami. Engkau masih menyertai gereja kami. Engkau masih menyertai Indonesia Bapa. Itu karena Engkau mengasihi kami ya Yesus. Kami bersyukur. Oleh sebab itu kami mau tersungkur di kaki-Mu ya Bapa. Glory. Silakan duduk Bapak terkasih. Haleluya, syukur. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Mari kita katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bapa, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Oh ya Bapa, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiran saya jemput bangkit berdiri Bapak terkasih. Kita mau berikan yang terbaik bagi dia. Untuk kemuliaan-Mu, harapanku ada di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku kehendak-Mu untuk kemuliaan-Mu. Biar kami Engkau jadikan bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Oh syukur, layakan kami ya Bapa. Oh syukur Yesus. Haleluya Bapa. Ampuni kami Tuhan yang masih jauh dari Engkau. Glory. Mari umat Tuhan kata, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Bapa. Pikiranku rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu, Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku kehendak, jadikanku kehendak, jadikan kami kehendak-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Syukur Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita menerima sabda firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur karena saat ini kami berada pada minggu kedua di bulan Januari 2021. Kami merasakan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu sebabnya kami bersyukur dan kini kami siap menerima firman-Mu yang akan membekali kami semuanya sebagai orang-orang yang percaya. Itu sebabnya bila Roh-Mu yang kudus memberikan urapan kepada hamba-Mu, bahkan untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membawa satu tema, yaitu begini. Apa alasannya saudara menjadi orang Kristen?
Nah, natsnya saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul, pasal 11, ayat yang ke-26, yang demikian bunyinya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saya akan ulangi lagi kalimat yang terakhir dari ayat 26 tadi. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudaraku yang kekasih, orang pada umumnya menyebut jemaat di kota Antiochia itu sebagai orang Kristen. Atas dasar apa mereka memberi sebutan seperti itu? Nah, jawabannya saudara-saudara, saya akan bacakan pada ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24 yang demikian bunyinya. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiochia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semuanya tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, orang-orang di kota Antiochia pada umumnya melihat ada perubahan yang sangat-sangat luar biasa kepada orang-orang yang datang beribadah di tempat persekutuan, dan mereka dinilai mereka setia mengunjungi ibadah-ibadah. Bukan hanya itu saja, mereka juga setia memberitakan kabar keselamatan dari Yesus Kristus kepada banyak orang, sehingga banyak orang itu diselamatkan oleh kuasa firman Tuhan. Lalu Barnabas, yaitu yang diutus oleh jemaat Yerusalem untuk melayani jemaat yang ada di kota Antiochia itu, dikatakan Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, saudaraku, nah inilah alasannya sehingga orang pada umumnya mengatakan jemaat di Antiochia yang dilayani oleh Barnabas itu disebut orang Kristen. Nah, saudaraku yang kekasih, sekarang mari kita akan melihat diri kita masing-masing. Ya, apakah kekristenan kita sudah sesuai dengan kesaksian hidup kita, sehingga orang lain juga mengatakan saya dan saudara adalah orang Kristen. Karena terlihat di dalam kesetiaan kita beribadah, di dalam perubahan sikap laku kehidupan kita, di mana kita bertobat meninggalkan segala dosa dan hidup baru. Demikian juga kita terkenal dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang baik, yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga orang kebanyakan mengatakan kita adalah orang Kristen. Oh, haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, mari kita periksa dalam diri kita. Karena kita adalah orang Kristen. Pertanyaannya begini, apakah orang pada umumnya yang melihat kita, mereka akan mendapatkan bahwa diri kita ini penuh dengan kasih, ada kesetiaan, ada kerajinan kita untuk beribadah, kemudian ada sikap hidup yang betul-betul takut kepada Tuhan, yaitu sudah menjauhkan diri daripada segala kejahatan dan dosa. Apakah mereka juga melihat ada kejujuran di dalam hidup kita, ada pengorbanan, ada iman? Apakah itu yang dilihat oleh orang banyak, sehingga kehidupan yang semakin mantap, semakin baik, menjadi berkat bagi masyarakat? Mereka mengatakan, oh saya dan saudara adalah orang-orang Kristen. Nah, saudaraku, istilah Kristen itu adalah pengikut Kristus. Yaitu orang yang percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias dan mengikuti ajaran serta
kehidupan Yesus Kristus. Nah, sebutan Kristen dalam bahasa Ibrani itu disebut Mesikim, yaitu pengikut Kristus sebagai Mesias dan kehidupannya mengikuti kehidupan daripada Kristus itu sendiri. Sehingga orang lain mengatakan sebagai orang Kristen yaitu pengikut Sang Mesias. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika orang lain atau agama lain, mereka itu bertanya kepada saya dan saudara, ya, apakah kita ini orang Kristen? Apa jawab saudara? Ketika mereka bertanya, apa sebabnya engkau menjadi orang Kristen? Apakah kita bisa menjawab? Nah, mari kita akan pelajari bersama-sama. Ketika orang lain bertanya, apa sebabnya saudara menjadi orang Kristen? Inilah jawabannya. Yang pertama, saudara-saudara, saya menjadi orang Kristen karena saya tahu bahwa Yesus adalah sang pemberi kehidupan. Oh, haleluya. Nah, saudaraku, di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26, di situ dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, saudaraku, jadi jelas sekali apa sebabnya saudara mengikut Kristus menjadi orang Kristen. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah sang pemberi kehidupan. Saudara hidup sampai dengan hari ini, itu oleh karena karya Kristus, kasih karunia Kristus yang kita ikuti, saudara-saudara. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa artinya di sini? Semua orang ingin datang kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa. Tetapi saudaraku, harus ada jalan, harus ada pintu yang dilalui. Jalan dan pintu itu adalah Yesus sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini urut-urutannya ini sangat hebat, saudara-saudara. Yesus mengatakan, akulah jalan. Jalan menuju kemana? Jalan menuju kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang berkuasa atas sorga dan bumi. Dan untuk datang kepada Allah yang maha kuasa itu, jalannya adalah melalui Yesus. Nah, apakah jalan itu benar? Firman Tuhan tadi mengatakan, akulah jalan, ya, akulah jalan, kemudian kebenaran. Jadi jalan itu adalah jalan yang benar. Kita sudah ada di dalam jalan yang benar. Artinya kalau kita sudah jalan benar, kita tidak akan nyasar. Kita akan sampai kepada apa yang kita tuju. Nah, kemudian kalau Yesus itu adalah jalan dan jalan itu benar, lalu bagaimana pada akhirnya? Nah, firman Tuhan tadi mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi jalan itu hidup, artinya kita akan dibawa menghadap kepada Bapa di sorga, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan kita akan mengalami kehidupan. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, kita menjadi orang Kristen oleh karena kita tahu bahwa Yesus adalah sang pemberi kehidupan. Itu jawab yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku, saya menjadi orang Kristen karena iman Kristen membuat saya mengerti tentang teka-teki hidup. Haleluya. Nah, saudaraku, hidup ini adalah misteri. Ya, kita tidak tahu apa sebabnya terjadi begini, begitu, begini. Itu adalah teka-teki hidup, itu sebuah misteri. Nah, saya menjadi orang Kristen oleh karena saya tahu, ya, saya tahu bahwa di dalam iman Kristen itu membuat saya mengerti tentang teka-teki hidup, tentang misteri kehidupan. Khususnya sekarang ini, mengapa terjadi bencana pandemi global, saudara-saudara?
di mana seluruh dunia bangsa-bangsa mengalami penderitaan karena pandemi global ini, saudara-saudara. Nah, mengapa hidup kita mengalami kepahitan seperti ini? Nah, jawabannya semuanya ada di dalam Alkitab, saudara-saudara. Itu sebabnya kita mesti rajin membaca Alkitab, bukan hanya kita baca kalau kita butuh saja, tetapi harus membaca secara kontinu, secara rutin, secara tetap dan setia. Seperti kita makan, ada makan pagi atau sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Dan itu kita lakukan dengan rutin dan kita lakukan dengan setia. Sebab kalau tidak makan kita lemah, kita dalam keadaan lemas ya. Nah itu sebabnya ketika kita membaca firman harus sama ya. Kita harus secara rutin, harus setia. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ada 66 buku Alkitab. Itu mesti kita baca dari pasal ke pasal ya, dari kitab demi kitab. Akhirnya kita mengerti apa isi Alkitab. Ternyata menjawab semuanya tentang teka-teki hidup, tentang hidup yang penuh dengan misteri ini. Nah saudaraku yang kekasih, jawabannya semuanya ada di dalam ayat-ayat Alkitab. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah saudaraku yang kekasih, jadi dengan adanya pandemi global ini saudara-saudara, ternyata Tuhan Allah juga ikut bekerja sama lewat perkara-perkara yang terjadi ini. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan, saudara-saudara ya. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya mengucap syukur selama tahun 2020, tahun yang baru saja kita lalui. Walaupun kita tidak mengadakan kebaktian tatap muka, saudara-saudara. Ya, sebagian besar diadakan secara online. Saudara beribadah di rumah masing-masing. Tetapi apa hasilnya? Ternyata persekutuan-persekutuan keluarga semakin erat, semakin menjadi satu, ada kerukunan. Di tengah-tengah kerukunan itu ada mujizat. Karena kesanalah, yaitu di tempat kerukunan, Allah mengirimkan berkat-berkatnya, ya bahkan untuk selama-lamanya. Dan ketika kita mengalami pandemi ini, saudara-saudara, hikmah kita semakin banyak berdoa, semakin banyak menyerahkan diri, ya, semakin banyak membaca Alkitab, ya, kita semakin banyak waktu untuk bergumul, untuk menaikkan puji-pujian, untuk bersyukur, untuk menyembah kepada Tuhan. Padahal saudara-saudara, tahun-tahun yang lalu dulu ketika belum ada pandemi, wah, semuanya dalam keadaan ya saudara-saudara lalai, ya. Semuanya dalam keadaan sukacita, nggak ada masalah. Pergi ke mal, pergi ke pasar, pergi berbelanja, pergi ke kondangan orang pesta, nggak ada masalah. Nah justru ketika nggak ada masalah, kita lalai, kurang berdoa, kurang baca Alkitab, kurang bersekutu, apalagi dalam mengadakan ibadah seluruh keluarga. Tetapi dengan adanya pandemi ini ternyata kita semakin rajin beribadah kepada Tuhan. Itulah hikmahnya, mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Oh puji Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara-saudara, apa sebabnya kita menjadi orang Kristen? Jawabannya begini, saya menjadi orang Kristen karena Yesus Kristus adalah Tuhan dari segala sesuatu yang baik. Oh puji Tuhan. Nah saudaraku, setiap orang yang sudah menerima Kristus dan bertobat, ia selalu merenungkan pertanyaan, bagaimana saya harus hidup dengan baik? Bagaimana saya menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana saya bisa mengasihi kepada orang lain? Nah saudaraku, dan ini benar-benar ada di dalam ajaran Yesus Kristus, saudara-saudara ya. Sehingga di dalam Yesus Kristus itu saudara-saudara, ada sesuatu yang sangat baik saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena Yesus sendiri mempunyai pola hidup yang sangat luar biasa baiknya. Nah saudara-saudara ya, dan ajarannya juga merupakan ajaran untuk hidup dengan sangat baik saudara-saudara. Nah ajaran daripada Yesus itu dalam khotbah di bukit itu tidak ada tandingannya saudara-saudara ya.
Di dalamnya etikanya itu sangat-sangat mulia sekali. Dan tidak ada ajaran etika yang seindah dan mulia daripada khotbah di bukit. Nah, tolong saudara dengar, saya akan bacakan dalam Matius 5, mulai ayat yang pertama, yaitu khotbah Tuhan Yesus Kristus di atas bukit. Dikatakan demikian, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku, ajaran tentang hidup berbahagia ini sangat indah sekali. Suatu khotbah yang tidak ada tandingannya, saudara-saudara. Ya, suatu bobot etika yang sangat-sangat mulia, saudara-saudara. Sehingga kalau kita ikuti dari ayat demi ayat semuanya dalam hidup kita, maka kehidupan saudara sangat indah bukan main. Sehingga dimanapun saudara berada, saudara akan menjadi pendamai. Ya, karena di mana-mana hidup saudara damai, tidak ada musuh, dan semua orang akan dapat bersekutu, bersahabat, bahkan bersaudara dengan saudara sendiri. Haleluya. Itu adalah sangat yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih. Bahkan di dalam Matius 7 ayat yang ke-12, Tuhan mengajarkan begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Coba saudaraku, ini ajaran ini luar biasa saudaraku. Kalau kita baca ini adem ya, kita dapat mengalami satu kesejahteraan yang luar biasa, penghiburan yang luar biasa. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Nah saudara-saudara, kalau kita ingin orang lain menghargai kita, hargai dulu orang lain. Ya, kalau kita ingin orang menghormati kita, hormatilah orang lain lebih dulu. Kalau kita tidak suka disakiti oleh orang lain, jangan menyakiti orang lain. Nah, kalau kita ingin diberkati oleh orang lain, berkati dulu orang lain. Nah, kalau ini kita lakukan, wah, hidup kita ini sangat baik, menjadi luar biasa baiknya seperti Barnabas. Sehingga kita layak disebut orang Kristen. Oh haleluya. Nah saudaraku yang kekasih. Sepanjang perjalanan dan pelayanan kehidupan Yesus Kristus di dunia ini. Tidak kita ketemukan dari manusia lain. Atau pada manusia lain. Kebaikannya. Kerendahan hatinya. Belas kasihannya. Kelemah lembutannya. Kebenarannya. Kasihnya. Pengorbanannya dan lain-lain sebagainya, saudaraku. Jadi sepanjang masa, saudara-saudara, tidak kita ketemukan manusia yang lebih baik daripada Yesus Kristus. Itu sebabnya saya menjadi orang Kristen dan saudara menjadi orang Kristen. Karena di dalam kekristenan ini, saudara-saudara, kita melihat segala sesuatu baik adanya. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, saudara-saudara. Apa sebabnya saya dan saudara menjadi orang Kristen? Saya menjadi orang Kristen karena iman kepada Kristus membawa saya kepada hidup yang kekal. Nah saudaraku, dalam Kristus kita menemukan suatu jaminan, ya, satu kepastian
tentang hidup kekal, tentang keselamatan masuk surga. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi satu kepastian yang sungguh-sungguh ya dan amin. Dalam Injil Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini satu pernyataan yang sangat tegas sekali, ya. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudaraku. Nah, itu sebabnya, saudaraku, di dalam Yesus ada kepastian tentang keselamatan, tentang masuk surga, tentang hidup yang kekal. Haleluya. Demikian juga dalam Yohanes 3:18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Tolong dengar, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah ada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Allah, dalam nama anak tunggal Allah. Nah, saudaraku, jadi ini merupakan satu pernyataan yang sangat tegas, ya. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia tidak akan dihukum. Nah, saudaraku, bahkan kalau saya ingin khotbahkan terus, banyak sekali ayat-ayat yang mengumpulkan tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jangan lepaskan iman kepada Yesus Kristus. Karena hanya dialah di bawah kolong langit ini, di mana manusia boleh masuk surga. Oleh karena karya keselamatan yang telah ia kerjakan di atas bukit Golgota. Ia mati di atas kayu salib menanggung upah dosa manusia, yaitu maut. Ia menderita sengsara luar biasa sampai darahnya terkucur habis. Dia mati. Kematiannya adalah untuk kita. Ketika dia dikuburkan, ketika dia bangkit kembali, dia sudah mengalahkan kuasa maut. Rasul Paulus mengatakan, hai maut, di mana sangatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Karena sangat maut sudah dipatahkan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudaraku, bagi saudara yang percaya kepada Kristus, kita pasti selamat dan masuk surga. Nah, saudaraku yang kekasih, biarlah firman ini betul-betul menjadi iman kita, sehingga kita benar-benar setia menjadi anak Tuhan, setia menjadi orang Kristen sampai akhir kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Nah, mari semua yang ada di dalam rumah, masing-masing keluarga, mari tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bangga menjadi pengikut Tuhan Yesus, di mana orang di sana menyebut kami sebagai orang Kristen. Orang Kristen adalah pengikut daripada Kristus yang adalah Mesias. Orang Kristen adalah orang yang mempunyai jejak kehidupan seperti Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya ya Tuhan, firman-Mu ini memanggil kami untuk mengoreksi tentang perjalanan hidup kami. Supaya benar-benar kami memiliki kehidupan dengan karakter seperti Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami bangga menjadi orang Kristen. Karena menjadi orang Kristen, saya tahu bahwa Yesus adalah sang pemberi kehidupan. Yesus adalah memberikan kepada kami pengertian tentang teka-teki hidup. Sehingga kami tidak mengalami suatu keputusasaan. Kami menjadi orang Kristen karena Yesus Kristus adalah Tuhan dari segala sesuatu yang baik. Kami menjadi orang Kristen oleh karena iman kepada Kristus membawa saya dan semua saudara menjadi orang yang mempunyai pengharapan hidup kekal di dalam surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau tanamkan kiranya ya Tuhan setiap kata dan kalimat firman di dalam loh hati kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Insyaallah Bapak Ibu terkasih, kita sudah diberkati begitu indah melalui firman Tuhan. Sekarang saat ini kita mau mendukung pelayanan di mana kita berada. Bapak Ibu terkasih bisa mentransfernya melalui rekening-rekening yang tertera di dalam layar televisi Bapak terkasih. Kita siapkan hati kita dulu,
Kita berdoa sebelum kita memberi. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang telah Kau beri bagi kami. Dan begitu banyak berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Perlindungan, penjagaan masih Kau nyatakan bagi kami Bapa. Pagi ini kami beri yang terbaik. Kami mendukung dari berkat-berkat yang terbaik pula yang kami berikan bagi Engkau. Kami siap memberi dengan rasa syukur kami. Sukacita kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Glory. Kita mau lompat bagi Dia. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng, benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ada Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam namanya. Saya jemput bangkit berdiri, bukan kasih. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, di atas segala nama. Siapa? Yesus. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala nama, di atas segala nama. Oh, nama yang membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi umat Tuhan katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yesus kau berkuasa. Di bumi dan di surga. Haleluya. Kita siapkan hati kita Bapak terkasih, kita menerima berkat dari Bapak Gembala kita. Nah sekarang saudaraku, mari semuanya bangkit berdiri. Ya, angkatlah kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Dan mari kita mengucap syukur dan terimalah doa berkat. Tuhan, terima kasih untuk ibadah online pada hari ini. Kami menyerahkan setiap keluarga demi keluarga.
Tuhan Yesus jaga, lindungi, pelihara, dan jauhkan kiranya daripada virus corona yang menyerang banyak sekali manusia di bumi ini. Biarlah kami tetap berjaga-jaga dengan cara melakukan protokol kesehatan dengan sangat disiplin sekali. Nah saudaraku, biarlah kami semuanya Tuhan karuniakan anugerah, yaitu damai sejahtera dalam kami melaksanakan ibadah-ibadah online. Biarlah kami tetap setia ikut Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau melihat saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati segala kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya. Tuhan menjaga, melindungi, memelihara kepada setiap keluarga demi keluarga. Sehingga saudara-saudara di dalam Kristus ini benar-benar memperoleh kebahagiaan dan memperoleh kesehatan. Kami mendoakan untuk pemerintah bangsa kami yang sudah mulai menyalurkan yaitu vaksin-vaksin ke setiap daerah. Biarlah dalam peredarannya Tuhan pimpin supaya dapat sampai kepada orang-orang yang dituju. Dan kepada mereka yang sudah divaksin, Tuhan berkati sehingga terjadi imunitas yang betul-betul kuat di dalam tubuhnya. Menangkal akan virus yang akan masuk tubuhnya sehingga tidak sampai terpapar. Terima kasih banyak Bapa. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sekarang angkatlah tanganmu. Kini terimalah segala anugerah, berkat, damai sejahtera dari Bapa. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Yang selalu menjadi milik bagianmu. Engkau dijaga, dilindungi, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.